Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini ya saya akan sedikit membahas tentang apa itu perbedaan antara IC eMMC atau eMCP dengan IC UFS. Karena untuk saat ini itu lagi booming-boomingnya ya tentang pembahasan masalah IC UFS. Karena memang pada kenyataannya sudah dimulai ya sejak lama sebenarnya. Teknologi UFS ini sebenarnya sudah diterapkan di HP-HP yang bisa dibilang lama ya. Kalau di Samsung itu seperti Samsung S7 Edge, S8 Plus itu sebenarnya sudah menggunakan IC UFS ini. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Yang pasti, apa itu IC UFS? UFS adalah kepanjangan dari Universal Flash Storage, adalah teknologi memori internal yang sudah mulai dikembangkan dari tahun 2011 lalu. Setelah diperkenalkan pada tahun 2011, UFS mulai semakin giat dikembangkan dan pada tahun 2013 diperkenalkan kembali dengan peningkatan versi penerus yaitu UFS 2.0 yang memiliki kecepatan 4 kali dari UFS 1.0. Lalu berapa tahun lalu muncul kembali pembaruan dari teknologi UFS yang disebut dengan UFS 3.0. UFS 3.0 tersebut kabarnya memiliki kecepatan 20 kali dari micro SD biasa. Sampai saat ini memang teknologi memori internal UFS belum banyak digunakan di smartphone. Teknologi memori internal satu ini memang lebih banyak digunakan pada smartphone kelas menengah ke atas dan paling sering digunakan di smartphone kelas flagship saja. Oke, langsung saja. Apa itu perbedaan antara UFS dengan eMMC? Lalu apa perbedaannya antara teknologi memori internal smartphone UFS dengan eMMC? Jika dilihat, ada banyak sekali perbedaannya antara dua jenis teknologi tersebut. Berikut adalah beberapa perbedaannya. Dari segi kecepatan baca dan juga tulis, perbedaan pertama antara teknologi memori internal UFS dengan eMMC adalah pada kecepatan baca tulisnya. Jadi untuk read, write itu sudah pasti jauh berbeda. Jika kita bisa menengok ke belakang atau kita bandingkan dengan di dunia komputer, UFS dan IC eMMC itu seperti kalau di komputer itu kita mengenal dengan yang namanya hard disk. Hard disk itu kalau di HP ya sama dengan IC eMMC atau eMCP. Sedangkan untuk UFS itu hampir sama dengan teknologi yang sekarang yang ada di komputer yang sedang banyak dipakai orang, yaitu SSD. Pada teknologi memori internal eMMC 5.1 yang diperkenalkan pada tahun 2015 hanya memiliki kecepatan baca sebesar 250 MB per second dan kecepatan tulis sebesar 125 MB per second. Dari data tersebut sudah bisa kita pastikan bahwa teknologi UFS menang jauh lebih cepat meskipun usia teknologinya 2 tahun lebih tua. Untuk yang kedua, dari segi daya yang digunakan, selain punya kecepatan baca dan tulis yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan teknologi memori internal eMMC atau eMCP, UFS juga memiliki perbedaan dengan eMMC dari segi daya yang digunakan. Dari perbandingan yang sudah dilakukan, memori internal jenis eMMC membutuhkan daya 35% lebih besar dibandingkan dengan memori internal jenis UFS. Oleh sebab itu, memori internal jenis UFS ini kemungkinan besar akan mulai populer digunakan beberapa tahun mendatang di smartphone. Pasalnya, dengan menggunakan memori internal jenis UFS tersebut, vendor smartphone bisa menghemat banyak penggunaan daya baterai smartphone-nya.
Lalu sebenarnya apakah sebenarnya smartphone yang menggunakan memori internal jenis UFS itu bisa memberikan kenyamanan lebih pada pengguna? Dengan adanya cukup banyak kelebihan yang dimiliki memori internal jenis UFS dibandingkan eMMC, sudah dapat dipastikan smartphone yang menggunakan memori internal jenis UFS bisa memberikan lebih banyak kenyamanan dan pada penggunanya. Hal tersebut kemungkinan besar dirasakan terutama ketika smartphone digunakan untuk bermain game berat ataupun digunakan untuk multitasking. Pasalnya, smartphone yang menggunakan memori internal jenis UFS akan jauh lebih cepat dalam memproses data ketimbang smartphone yang masih menggunakan memori internal jenis eMMC. Kekurangan memori internal jenis UFS dibandingkan eMMC adalah meskipun memang punya banyak kelebihan jika dibandingkan dengan memori internal jenis eMMC, memori internal jenis UFS juga punya beberapa kekurangan. Salah satu kekurangan dari memori internal jenis UFS adalah harganya yang masih cukup mahal. Oleh sebab itu, memori internal jenis UFS ini baru bisa digunakan di smartphone kelas menengah ke atas atau bahkan kelas flagship. Namun demikian, kemungkinan besar beberapa bulan ke depan atau tahun-tahun ini itu sudah banyak sekali ya HP smartphone yang menggunakan IC UFS. Jadi kita berharap kedepannya harga IC UFS itu akan jauh-jauh lebih murah, jadi bisa terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan dasar masalah IC UFS dan eMMC saat ini. Silahkan ditunggu untuk video updatean berikutnya, yaitu materi tentang apa-apa saja, cara pemrograman apa saja yang bisa kita lakukan di IC UFS. Jadi tunggu saja di video berikutnya.